Sinabung, lalu ada banjir di mana-mana. Sekarang ada erupsi Gunung Kelut yang terjadi di Jawa Timur. Ada masyarakat yang marah, ada yang sedih, ada juga yang pasrah dengan keadaan. Lalu, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap dan juga melihat keadaan ini? Karena itu, Mario Teguh Golden Voice malam hari ini bersimpati dengan mengangkat tema Pray for Kelut. Langsung saja kita sambut Pak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So pray for Kelut. Marilah kita bersama menyatukan hati, mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Bukan hanya di Kelut, karena Kelut, tetapi di wilayah Sinabung, di wilayah-wilayah yang terkena banjir, longsor, puting beliung, dan bencana-bencana lain, baik secara sosial atau pribadi yang kita alami sekarang. Mudah-mudahan ini adalah pengantar bagi kehidupan yang lebih baik. Amin. So, kesulitan, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesulitan itu tidak bisa dihindari karena dalam upaya mencapai kemudahan, kita diharuskan melalui kesulitan. Apapun yang ingin kita capai dengan mudah, harus kita lalui kesulitan untuk sampai kepadanya. Itu sebabnya kesabaran, keikhlasan, ketabahan, kesungguhan ada di dalam urutan kata yang harus kita gunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan bahasan kita malam ini bukan hanya nanti menjadikan alur pikiran yang menemukan jalan keluar, tapi terutama jalan naik dari kehidupan yang sekarang tidak mudah ini. Gitu. Super sekali Pak Mario. Setiap masalah tentunya orang mencari jalan keluar. Tapi Pak Mario katakan bahwa jalan naik ternyata tidak kalah pentingnya dengan jalan keluar. Bahkan apa maksudnya? Gini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita kan kalau masuk dalam kesulitan kita berdoa. Tuhanku, keluarkanlah aku dari kesulitan ini melalui pintu keluar yang benar. Karena kalau pintu keluarnya salah, masuk ke masalah yang lebih besar toh. Jadi doa kita keluar dari pintu keluar yang benar. Gitu kan? Kalau kita masuk ke satu keadaan, masuk dari pintu masuk yang benar. Dan kita minta kekuatan dari sisi Tuhan yang menolong. Karena tidak ada orang bisa selamat tanpa pertolongan. Nah, berarti jalan keluar itu harus mengindikasikan peningkatan kualitas kehidupan. Karena, ini pointernya, kesulitan adalah perintah untuk memperbaiki diri. Waktu kita mengerjakan tugas dari guru matematika kita, kan guru matematika itu senang kalau muridnya nggak bisa. Makanya sulit, dipersulit, sudah bisa dipersulit lagi gitu toh. Itu memang hobinya. Nah, supaya kita tidak kesulitan, kita memperbaiki diri, belajar lagi, gitu. Lalu bisa, lalu melihat guru merencanakan yang lebih sulit lagi. Seperti itulah kehidupan, dan Tuhan itu seperti guru matematika. Kalau kita sudah pandai menghasilkan sekian, dikasih kesulitan supaya menghasilkan lebih besar, itu kan? Jadi kalau kesulitan disikapi dengan positif, kita menemukan jalan naik, bukan hanya keluar. Oke, mengapa orang punya masalah hutang? Karena berhutang. Oke, nah jadi kalau gitu, orang yang berhutang, kalau berhenti tidak berhutang, harus apa? Menghasilkan pendapatan lebih supaya tidak berhutang lagi. Jadi orang yang tersiksa dengan hutang, tidak boleh berpikir mau hutang lagi. Kan kalau orang banyak hutang, bilang ini siapa lagi yang bisa dipinjemi? Gitu. Banyak orang di dalam kesulitannya menggali lebih dalam, tidak memperkuat diri. Itu. Oke. Super sekali Pak Mario. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk penanya di studio. Siapa yang ingin bertanya? Ayo silakan. Baik, salam super Pak Mario. Salam super. Nama saya Ridwan dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Oh my God. Sesuai dengan judul hari ini adalah Pray for Kelut. Ya. Ya. Mengapa
kita berdoa ketika musibah terjadi? Apakah pantas kita berdoa ketika musibah telah terjadi? Lalu, bagaimana kita sebagai umatnya memantaskan doa agar Sang Pencipta menghindarkan kita dari musibah? Demikian Pak Mario, salam super. Super sekali. Memang ada orang Pak yang berdoa hanya kalau tidak punya uang. Ada toh? Berdoa kalau ditinggal kekasihnya. Itu saja. Jadi selama sedih dia berdoa, setelah gembira lupa. Ya, banyak di antara kita memang begitu. Nah, bencana langsung berdoa otomatis, Pak. Kita bencana. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok berdoa? Tahu nggak? Bahkan orang yang tidak mempercayai Tuhan berdoa dalam cara yang mereka anggap bukan doa. Teman saya, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, waktu saya masih kuliah di Amerika, dia mengatakan, I do not believe in God, Mario. Good, so I don't pray. Dia bilang gitu. Good. You pernah mengatakan hope nggak? Karena dia adiknya terjun payung, dia bilang apa? I hope everything is okay. Dia bilang hope. Ya, supaya baik. Good. Siapa yang membaikkan? Itu loh. Orang yang menolak adanya Tuhan pun masih berdoa, hanya dalam cara yang bukan disebutnya doa. Setelah bergaul beberapa saat dia mulai mengerti, tapi tidak mau menggunakan nama Tuhan. Jadi bilang gini, Mario, I think the big guy, gitu, orang besar di atas itu, dia bilang, karena dia tidak mau menggunakan. So doa itu tidak bisa dilepaskan, Pak. Baik Anda membutuhkan atau tidak, karena doa yang paling indah tidak dalam bentuk yang diucapkan, Pak. Doa yang paling indah itu dalam bentuk tindakan. Sehingga cara hidup yang baik adalah doa yang terbaik. Karena senyumku adalah doa bagi kebaikan orang yang menerima senyumku. Bisa dibayangkan itu? Orang marah, maafku kepadanya sebagai doa bagi kebaikannya. Sehingga dia tidak melukai hati orang yang lain. Coba bayangkan itu. Kalau Anda sudah hidup dengan cara yang baik, Anda sudah berdoa tanpa berdoa, Pak. Itu sebabnya Anda heran kok ada orang nggak minta kok dapat terus dari Tuhan ya. Ada orang minta terus nggak dapat. Sampai tambah lama tambah lebar. Ya toh mengapa gitu kan? Karena orang yang doanya dapatnya sedikit dan takut bocor kan rapet gitu. Ya, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berdoalah dan indahkanlah doa Anda dalam bentuk tindakan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari kamp pengungsi di Malang, Jawa Timur, dan juga ada pengungsi yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mario. Nanti setelah jeda komersial, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Mario Teguh Golden Ways, Pak Mario, agar masyarakat yang terkena bencana dan juga terganggu akibat bencana tidak terpuruk lama-lama, apa tips sederhana untuk mencari sumber rezeki? Sumber rezeki. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa ada orang yang rezekinya mudah sekali, sedangkan kita kok susah? Gitu? Ada orang yang tidak berdoa, tapi kok lancar. Ada orang yang sudah berdoa, sampai sajadah panjang itu basah. Kok tetap susah? Oke, gini. Apakah rezeki selalu dalam bentuk uang? Aha, tidak jadi kehilangan adalah rezeki. Ya toh? Tidak jadi kecelakaan yang mengharuskan kita membayar 1 juta adalah rezeki 1 juta. Iya. Berarti kesehatan apa? Aha, itu loh. Kita itu kalau berdoa mintanya uang. Ya toh, dan tidak pernah jelas jumlahnya berapa. Sehingga sebetulnya Tuhan sudah mendengar lama, cuman Tuhan tanya berapa. Kan ini doanya terserah, gitu kan? Berapa? So, perjelas permintaan. Itu caranya. Bagaimana sumbernya bisa ketemu kalau permintaannya tidak jelas. Tuhan, aku minta air. Jadi pikirannya ke sumber air. Itu loh, Tuhan aku minta uang. Nah sekarang gini, kalau Anda minta uang itu apakah uangnya diharapkan jatuh langsung puk gitu? Apakah begitu?
Dulu Tuhan memang lempar-lempar uang dari langit. Waktu orang masih sedikit. Tapi begitu orang banyak, 5 juta rupiah dalam bentuk koin dari langit itu berbahaya. Jangan tanya ayatnya ya, ini ngarang. Jadi akhirnya Tuhan melewatkan rezeki dari silaturahim, dari orang lain. Jadi waktu Anda minta uang itu tidak boleh hanya jumlah uang lalu tidak memikirkan dari siapa. So, menemukan rezeki itu yang membuat kita tidak ketemu karena bukan di sananya yang tidak jelas, di kitanya tidak jelas. Dari siapa Anda dapat uang, karena melakukan apa, berapa banyak Anda dapat, menentukan berapa banyak orang yang Anda layani. Orang-orang yang Anda layani, itu kelihatan kebutuhannya, apa yang membuatnya. 1, lebih mudah hidupnya. Kalau Anda mau berdagang, gampang sekali, lakukan apapun, cari cara lebih mudah. Asuransi, orang jual asuransi, apakah lebih mudah dari Anda? Itu, Anda jual tempe, jual soto, apakah lebih mudah bagi orang lain membeli dari Anda? 1, memudahkan. Orang yang memudahkan sesamanya dimudahkan hidupnya oleh Tuhan. 2, apakah yang Anda lakukan menggembirakan? Jadi lebih mudah memang, tetapi sambil dihibur, ibu cantik sekali, gitu kan? Ini baju kainnya lebar sekali, gitu. So, nah, jangan terlalu stres begitu, oke? Nah, so, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perbaiki sudut pandang, dengannya yang Anda lihat lebih jelas. Jangan salahkan kaburnya pandangan karena Anda tidak berfokus kepada yang jelas bagi Anda. Itu. Terima kasih. Dan sekarang kami akan memberikan pertanyaan kepada Anda, baik audiens di studio dan juga pemirsa di rumah, bagaimana reaksi Anda dalam menghadapi bencana. Sekarang dapat Anda ambil alat polling yang tersedia di masing-masing bangku. Siapkan alat tersebut, karena sebentar lagi setelah Anda siap, kami akan memberikan pertanyaannya. Sudah siap semuanya? Oke, inilah pertanyaannya. Apakah sikap Anda saat tertimpa bencana? Apakah A, marah, mempertanyakan keadilan kehidupan? B, pasrah saja karena itu adalah hukuman atas kesalahan kita? Atau C, bersedih tetapi ikhlas menerima keadaan sebagai perintah untuk memperbaiki diri? Sekarang Anda dapat pilih A, B, atau C, dan juga pemirsa di rumah, Anda dapat buka komputer Anda lalu akses mtgwpoll.com dan juga menjawab pertanyaan ini. Kita hitung, 5, 4, 3, 2, 1. Kita kunci jawaban Anda dan berikan tepuk tangan untuk jawaban Anda yang paling jujur. Setelah jeda komersial, kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk mempertanyakan jawaban Anda kepada Pak Mario Teguh. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Untuk melihat bagaimana situasi terkini dari Malang, Jawa Timur bersama dengan rekan kami Randi Prajaya. Randi, bagaimana situasi para pengungsi dan juga bagaimana pertanyaan dari pengungsi untuk Pak Mario Teguh di sana? Ya, salam super untuk Pak Mario dan juga Robert. Saat ini saya berada di posko pengungsian, yaitu tepatnya di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dan di sini merupakan pusat dari posko pengungsian yang dikhususkan bagi warga yang terkena dampak erupsi Gunung Kelut. Dan saat ini kondisi di posko pengungsian sudah memang warga sudah diungsikan sejak 2 hari yang lalu. Di mana saat ini dari pantauan kami, dari 2 hari yang lalu hingga hari ini sudah mulai berdatangan bantuan, baik itu berupa makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Dan tadi kami juga sempat memantau ke salah satu posko pengungsian, di mana dari informasi yang kami dapatkan dari petugas kebersihan, menyatakan petugas kesehatan maksud saya, menyatakan bahwa saat ini warga beberapa dari antara mereka sudah mulai terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Dan namun untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas kesehatan juga sudah menyediakan obat-obatan yang sudah disediakan dari pihak BPBD setempat. Apakah ada pertanyaan dari pengungsi untuk Pak Mario Teguh di sana? Ya, Robert, saat ini saya berada di depan salah satu posko pengungsian dan di dalam sini ada beberapa orang warga dan saya akan langsung mencoba menanyakan dengan salah satu warga di sini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tuti.
Ibu Tuti, di sini kita sudah tersambung dengan Pak Mario dan juga ada Robert Haryanto di studio. Mungkin Ibu ada ingin sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Pak Mario? Dengan adanya bencana alam seperti ini, apa solusi yang terbaik menurut Pak Teguh? Ibu Tuti, mohon disampaikan salam sayang dari kami semua di sini. Doa bagi kebaikan Ibu dan para sahabat yang sedang mengungsi. Ibu, jalan keluar pertama dalam sebuah kesulitan adalah keikhlasan menerima dulu. Karena kalau ditolak pun sudah terjadi. Jadi diterima dulu. Kerugian itu kan pengertian kita mengenai kekurangan sementara. Tidak mungkin ibu yang baik hatinya ini dirugikan tanpa rencana untuk diuntungkan nanti. Jadi ibu sekarang bersabar, terima bahwa ini terjadi, dan berikutnya adalah ringankan beban orang lain. Cara terbaik meringankan beban sendiri adalah berupaya meringankan beban orang lain. Jadi kalau dalam bencana semua orang sudah mengeluh, jangan diramaikan keluhannya. Karena keluhan berjamaah ini, kalau ibu tambahi lagi, lebih ramai lagi keluhannya. Jadi ibu kurangi mengeluh, nasihatkan kesabaran. Begitu, lihat, ibu jadi kenal orang-orang yang selama ini ibu tidak kenal. Ibu mensyukuri barang-barang yang selama ini ibu sepelekan. Ya toh? Coba kalau sekarang ada kipas angin, sekarang ada selimut, yang selama ini mungkin kita abaikan. Nah, pelajaran pertama tadi, yaitu keikhlasan untuk menerima, mudah-mudahan menjadikan kita setelah bencana ini orang-orang yang lebih bersyukur. Karena kita itu tidak harus ditambah harta untuk lebih kaya. Lebih bersyukur saja menjadi lebih kaya. Nah, ibu, enak memang bicara seperti ini dari keadaan di studio yang sejuk, yang tidak berdebu, yang semua makanan dan minuman disediakan oleh Metro TV. Tetapi di tempat ibu tidak mudah. Kami mengerti itu. Dan itu tanda bahwa ibu lebih kuat dari kami karena cobaan tidak diberikan kepada orang lemah. Ibu dalam kesederhanaan yang ibu mungkin rasakan di situ, ibu adalah orang-orang yang sebetulnya sedang dimuliakan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang kuat yang dicoba. Itu. Ya, saya cuman minta doanya aja. Semoga kita di sini selalu diberi ketabahan dalam adanya bencana alam ini. Mohon doanya ya Pak ya di sana. Yuk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita doakan supaya sahabat-sahabat kita ini disabarkan, ditabahkan, kemudian dikeluarkan dari kesulitan ini untuk masuk ke kehidupan yang lebih mudah, yang lebih penuh kesyukuran, yang kemudian menjadi lebih kuat kehidupannya dan dijauhkan dari bencana dan kesulitan lainnya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Tuti telah bergabung bersama kami dari Malang, dan kami doakan semoga bencana ini cepat berlalu dan Ibu dan rekan-rekan dapat kembali ke rumah masing-masing. Baik, Amin. Pak Mario, kita harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mario Teguh Golden Way, dan tadi kami telah memberikan pertanyaan, apa reaksi Anda pada saat mendapatkan bencana? Dan jawaban yang paling banyak kita akan lihat Pak Mario, yaitu jawaban A, marah, mempertanyakan keadilan kehidupan, mendapatkan skor 8%, pasrah saja karena itu adalah hukuman atas kesalahan kita 10%, dan yang paling banyak adalah C, bersedih tetapi ikhlas menerima keadaan sebagai perintah untuk memperbaiki diri dengan 82%. Super sekali. Terima kasih atas kesediaan baik hati Anda untuk menjawab pertanyaan poll ini. So, tetap ada orang yang marah toh, mempertanyakan keadilan kehidupan, karena pasti tidak mungkin ada orang sepenuhnya ikhlas, sepenuhnya mengerti, atau sepenuhnya tidak mengerti. Nah, siapa yang memilih A? Mas ini silakan untuk maju. Yang menjawab B, Mas silakan juga dari sisi sini. Yang jawab C, oke kamu Mbak, silakan maju. So,
Pak Muhammad, Pak Arief, dan Ibu Debbie, Anda masing-masing memilih dan Anda yakin sekali bahwa jawaban Anda yang seharusnya paling benar ya? Harusnya. A. Mengapa Anda marah, Pak, dan mempertanyakan keadilan kehidupan? Karena begini ya, oke lah, ini saya kasihkan contoh langsung di Gunung Kelut gitu ya Pak, yang di wilayah sekitarnya. Saya yakin di antara warga di sekitar situ tidak semuanya lah, mereka itu orang-orang yang mungkin berdosa atau dan lain sebagainya gitu. Ada orang baik di antara mereka. Pasti. Dan saya juga tahu lah, mungkin bahwa kalau bencana itu menimpa tidak pilih yang baik atau yang buruk. Tapi menurut saya, kalau orang baik, kenapa dia harus ikut tertimpa bencana? Bukankah sangat mudah bagi Tuhan untuk menyelamatkan dia gitu kan? Gitu. Tuh, jadi abunya ke rumah ini enggak, ke rumah ini enggak gitu ya? Ya saya kira mungkin tidak seaneh itu ya. Tapi Tuhan pasti punya cara lah untuk menyelamatkan orang-orang yang masih baik gitu Pak. Pasti, super sekali. Lalu menurut Anda apakah itu jawaban yang benar? Tidak. Tidak. Karena? Karena semua bencana itu datangnya dari Allah. Jadi kena pasrah saja? Iya, Karena pasrah. Karena bencana ini udah terjadi. Dan itu adalah teguran dan hukuman untuk kita. Karena kesalahan kita? Tidak. Loh. Memang itu bukan karena salah kita. Tapi kan ada orang-orang yang bersalah, dia menebang pohon sampai gundul. Ya, semua kan makhluk hidup, Pak. Pohonnya yang gundul atau gunungnya? Gunungnya, Pak. Gunungnya. Terus jadi kalau gunung digundulin begitu marah terus meletus? Tidak, Pak. Tidak. Maksud saya gunungnya kan gundul, Pak. Oke, terus? Kan banyak orang yang menebang pohon untuk kepentingan dia sendiri. Tidak merawat, cocok tanam, terus tebang, pilih yang besar, yang kecil didiamkan untuk tumbuh lagi, Pak. Bencana ini termasuk teguran untuk kita, Pak. Dan hukuman. Sebenarnya karena kita salah. Hah? Karena kita salah. Iya. Tapi tidak semua orang salah, Pak. Tapi pasti ada orang salah. Pak Muhammad bagaimana? Ya, tadi kan dikatakan tidak semua orang salah. Nah, sayang yang menyangkal itunya. Karena mereka tidak salah, kenapa harus ikut tertimpa gitu kan, Pak? Nah, itu kenapa, Pak? Karena itu ujian, Pak. Kenapa? Ujian. Oh, itu ujian? Ujian bagi orang baik, Pak. Ujian bagi orang baik. Lah, yang dihukum ini yang salah? Iya, Pak. Anda yang mana? Saya orang baik, Pak. Orang baik. Oke. Ibu Debbie. Oke, alasan saya milih C, ya namanya bencana kita pasti sedih ya Pak ya. Yeah. Tapi di sisi lain kita tuh harus ikhlas untuk menerima bahwa keadaan sebagai perintah untuk memperbaiki diri. Jadi kan setiap manusia itu pasti punya salah dan Allah itu menegur kita dengan cobaan, contohnya seperti gunung Kelut yang meletus seperti itu Pak. Jadi kita sadar, oh ya kita mungkin punya salah kayak gitu kan. Karena setiap orang itu selalu menilai dirinya tuh selalu baik atau enggak kan gimana ya, merasa dirinya tuh paling benar, enggak bersalah. Padahal di sisi lain dia juga punya masalah, punya kesalahan. Jadi gitu. yang penting bersedihnya atau memperbaiki dirinya? Ya memperbaiki dirinya. Dengan Kalau, kita ikhlas, walaupun kita bersedih tapi kita tetap ikhlas untuk menjalani. Mengapa bersedih? Ya bersedih kan ibaratnya kalau misalkan kita sendiri yang mengalami itu, kita merasa sedih dong kayak gitu. Bersedih itu reaksi wajar karena kita belum mengerti. Iya betul. Good. Anda tidak bersedih Pak, tapi marah. Tadi ya Pak, ya karena memang kita tidak punya salah gitu. Lalu kenapa harus kena bencana juga gitu? Betul. Ya oke, kalau tadi misalkan untuk memperbaiki diri kan karena dia masih buruk gitu, jadi harus diperbaiki. Lah saya misalkan udah jadi haji, ini masih buruk, harus memperbaiki diri. Ya, Anda sudah baik, kok kenapa kena bencana? Logikanya kan untuk memperbaiki diri karena masih belum baik gitu. Oh, kan, Pak. super. Nah, Anda Pak, jadi kalau ini pasrah, Anda pasrah, dia marah, dia bersedih tapi mau memperbaiki diri. Nah, sekarang Anda yang simpulkan Pak, dari yang marah, pasrah, dan memperbaiki diri. Mana yang nantinya kalau ada bencana lagi lebih siap?
Saya kira yang ikhlas sih. Yang itu ya, yang C ya, ini ya. Nah, kalau ada bencana lagi Pak, siapa yang lebih siap? B, Pak. B. Kita pasrah, Pak, karena bencana itu udah terjadi. Kita pasrah. Iya. Oke. Jadi kita ini sedang nonton TV banjir, oke? Iya, Pak. Nonton TV banjir. Pasrah ya, terus ngambang gitu ya? Tidak, Pak. Tidak. Terus itu adalah hukuman. Iya, Pak, itu adalah hukuman. Jadi untuk kita. banjir naik. Gitu, pasrah aja. Enggak, Pak. Dengan kata lain pasrah itu kita tidak marah atau bersedih. Kita memiliki tindakan yang lain. Super sekali. Berarti pasrah di sini adalah pasrah yang indah, bukan pasrah yang lemah. Iya. Ya, pasrah yang indah adalah menerima bahwa ini ketetapan Tuhan. Iya. Kalau sudah terjadi, berarti sudah diizinkan Tuhan kan? Tidak ada kekuatan yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan. Nah, kalau sudah terjadi kan berarti Tuhan sudah izinkan kan? Iya. Masa ada gunung rencana mau meletus, terus Tuhan nggak tahu kan? Mana mungkin? Ya tahu jeder lu apa itu? Gitu kan? Nggak mungkin. Iya toh? Jadi katakan gunung bilang ini gunungnya bilang gini, aku sudah mau meletus, gitu kan? Malaikat lapor, Tuhan, gunung sudah mau meletus, gitu kan? Oke, laksanakan, gitu kan? Kan meletus, berarti diizinkan toh? Iya. Nah Tuhan Maha Penyayang. Iya. Maha Penyayang. Iya. Berarti yang terjadi itu apakah baik untuk manusia? Baik. Itu loh dia. Bahwa masalah itu kebaikan yang belum kita mengerti. Nah, kenapa marah? Mungkin ya karena saya belum mengerti apa dibalik atau hikmah dibalik musibah super tersebut. sekali, dan apa dibalik? Super sekali. Jadi ada marah ini. Kenapa ada orang santai-santai di Pelabuhan Ratu, gitu kan? Di sini kena abu. Ya toh, marah. Nah, sekarang Anda berusaha mencari di balik itu. Apa yang Anda lihat, Pak? Apa maksud dari bencana ini? Tentu kalau dari yang tadi disampaikan, ya berarti bagaimanapun kita sebagai manusia, apapun, sebaik apapun, tentu ada kekurangan. Ataupun kalau kita sudah cukup baik, mungkin Tuhan ingin meningkatkan kualitas diri kita melalui bencana itu. Super. Nah, yuk kita sekarang lebih action oriented, lebih bertindak. Rumah yang tertimpa abu itu kan berat. Disiram tambah berat, ambruk. Supaya kalau terjadi lagi rumah kita tidak ambruk, apa yang Anda lakukan? Memperkokoh bangunannya. Memperkokoh bangunan, butuh biaya nggak? Butuh biaya. Berarti harus apa? Cari uang. Cari uang. Mungkinkah Tuhan mempersulit orang yang mau memperbaiki hidupnya? Tidak. Ya. Iya. Nah, di dalam kepasrahan itu, pasrah yang indah itu aktif. Pasrah yang negatif itu menyerah. Pasrah Anda adalah yang aktif. Yes. Apa yang Anda akan lakukan? Saya akan melakukan satu. Misalnya kita tertimpa musibah abu. Bangunan kita atapnya banyak abunya, Pak. Dan kita sebaiknya tidak mengeluh, marah, atau hanya bersedih, Pak. Kita harus melakukan tindakan. Apa itu? Yang pertama, membersihkan, Pak. Kita usaha dulu. Ya, terus? Yang kedua, kita menolong orang, Pak. Menolong orang yang rumahnya juga kena abu. Iya, Pak. Ya. Kenapa Anda sempat ngurusi rumah orang lain? Satu, Pak. Kita kan hidup nggak sendiri, Pak. Super sekali. Nah, rumah Anda sendiri bagaimana? Iya kan, kita saling menolong, Pak. Betul, jawaban yang paling betul begini. Rumah saya kecil, Pak, jadi cepat selesai. Iya, Pak. Iya, harusnya begitu. Genteng saya sedikit, selesai. Good. Ibu, bersedih tapi ikhlas menerima keadaan sebagai perintah untuk memperbaiki diri. Apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki diri? Kita lebih baik lagi, kita lebih mengingat Allah lagi. Super. Jadi Allah tuh semakin sayang kepada kita. Super. Jadi Allah mengurangi ujian-ujian dan cobaan untuk di Indonesia ini. Itu aja. Amin. Super sekali.
sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, alasan mengapa beliau bertiga dihadirkan di sini supaya nasihatnya bukan hanya dari saya, tapi dari pribadi yang sangat tulus tentang kemarahannya, ya. Tetapi dia menemukan jalan keluar yang pasrah, tetapi pasrahnya aktif dan yang berpikir lebih logis. So, mudah-mudahan dengan bahasan sedikit yang kita perdalam dari interaksi ini, kita semua mulai melihat bahwa satu, selama masih hidup tidak ada hukuman. Karena Tuhan Maha Penyayang, orang yang masih hidup masih punya kesempatan memperbaiki diri. Sehingga apapun yang dirasakan tidak enak seperti hukuman itu sebetulnya ujian atau cobaan. Hanya setelah kehidupan ini berakhir, hukuman dimulai. Itu sebabnya ada istilah siksa kubur dan selanjutnya. Dua, marahlah. Oke, bersedihlah. Tapi pastikan kebahagiaan Anda lebih panjang. Sumber dari masalah terbesar bukan kejadian atau bencana, tetapi reaksi buruk terhadap keadaan. Bukan kegagalan yang menjatuhkan Anda, tetapi tidak bersikap baik di dalam keadaan sulit. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dan sekarang kami akan memberikan kepada Anda gambaran bagaimana reaksi warga di Kediri khususnya pada saat erupsi terjadi pada Kamis malam ataupun juga Jumat pagi yang lalu. Ada seorang nenek dan juga seorang cucu yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Mari Pak Mario, kita saksikan bersama-sama. Usrek, nenek berumur 70 tahun bersama cicitnya Nabila 10 tahun, warga Sepawon, Kecamatan Plosok, Klaten, Kabupaten Kediri, dibawa ke posko utama oleh relawan bencana. Keduanya ditemukan di rumah seorang warga sedang berlindung dari hujan pasir letusan Gunung Kelut. Saat dibawa, kondisi nenek ini lemas karena kelelahan setelah berjalan kaki menyelamatkan diri dari letusan. Usrek terpisah dengan anaknya, Patemi, yang hilang karena panik saat Kelut erupsi. Menurut Agus, relawan bencana mengaku saat melakukan penyisiran, sang nenek dan cicitnya menghadang untuk meminta bantuan evakuasi. Ada nenek-nenek di pinggir jalan menghadang kita untuk minta bantuan evakuasi. Ya akhirnya kita bawa ke daerah sini, kota sini. Iya, berdua ini cuma ini. Sampai nginep sampai tadi pagi, terus minta nyari orang tuanya ini si kecil. Dari mana dia? Dari desa Sepawon, Pak. Jalan kaki dari Sepawon? Jalan kaki dari Sepawon. Di perbatasan keluar desa itu dia nunggu di situ sendiri sama cucu. Temunya di lokasi Sepawon? Di desa Sepawon itu. Untuk sementara, keduanya diamankan di posko utama penanggulangan bencana sambil menunggu ditemukannya anak dan keluarganya yang terpisah. Dari Kediri, Jawa Timur, Abdurrahman, Metro TV. Pak Mario, ada seorang nenek berusia 70 tahun yang kelelahan menyelamatkan diri. Pada akhirnya masyarakat juga itu, Pak Mario, menyelamatkan diri mereka masing-masing di sana. Yes, terima kasih Pak Robert. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, marilah kita sekali lagi mendoakan dan terus mendoakan bagi kebaikan saudara-saudara kita di Kelut. Anda lihat bagaimana kesyukuran itu kuat sekali melekat pada nenek tadi. Waktu pertama kali diangkat masih memegang sendalnya. Itu bukan karena takut kehilangan sendal, karena mensyukuri itu harta yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan dalam bencana, dia masih tidak ingin menyepelekan harta. Itu sebabnya harta berikutnya yang sangat berharga, cucunya diselamatkannya. Memang sudah difirmankan bahwa pada saat kiamat itu terjadi, ayah lupa anak, anak lupa orang, lupa, semua lupa. Hanya yang betul-betul mencintai yang ingat. Nah, nenek tadi mencontohkan bahwa kemuliaan itu bukan pada bintang di pundak seorang jenderal atau bintang dan jasa di dada seorang perwira, tapi pada jiwa yang indah di dalam kekurangan. Kita sudah terlatih oleh iklan yang mengatakan bahwa yang Anda miliki tidak baik. Kan semua iklan mengatakan yang Anda miliki tidak baik. Iklan rumah memberitahu rumah Anda tidak baik. Iklan mobil memberitahu mobil Anda tidak baik. Iklan obat rambut itu sangat menyinggung perasaan.
So, kita sudah terlatih melihat bahwa semua yang dimiliki orang baik, yang kita miliki disepelekan. Nah, nenek tua ini tadi mencontohkan keindahan pribadi yang tetap menghargai yang dimilikinya dan keluarganya. Kita tidak boleh menyalahkan ibunya yang lari atau pergi, karena mungkin saja ibunya sedang di pasar, sehingga terpisah dari anaknya. Tapi yuk kita berpikiran baik bahwa bencana itu brings out the best in you. Bencana itu mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda. Ada orang yang dalam kesehatan, dalam kesehariannya mengeluh seperti kehidupan ini habis hanya karena jerawat. Ada tuh, aduh aku nggak bisa datang ceng, aduh ini jerawat gitu. Tapi ada nenek yang masih mempertahankan sendal tanpa masker padahal debu vulkanik itu tajam. Dan tidak keluar dari paru-paru dengan mudah. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita yang berada di wilayah yang tidak sedang diberikan bencana, tidak berarti Anda tidak memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan saudara-saudara kita yang sedang kesedihan. Kirimkanlah doa, kalau Anda tidak bisa mengirimkan bantuan, pikirkanlah yang baik bagi mereka, upayakan supaya kita juga apabila terjadi hal yang sama di daerah kita, kita menjadi pribadi yang lebih mampu untuk segera menyelamatkan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik setelah bencana berlalu. Itu. Betul sekali Pak Mario, dan sekarang kami punya penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Dari Kediri, yaitu dengan Bapak Sony. Selamat malam Bapak Sony. Selamat malam. Selamat malam Pak Sony yang baik hatinya. Bapak di Kediri? Iya, dari Kediri Pak. Bagaimana keadaan di Kediri? Gunung Kelut. Iya Bapak, bagaimana keadaan di Kediri? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sabar, dalam keadaan mencoba mencari hikmah positif dari apapun yang terjadi. Super sekali. Apakah ada pesan-pesan bagi kami semua dari Bapak yang betul-betul mengalami bencana? Kami ingin menanyakan sedikit Pak Mario, dalam super sebelumnya dari kami Sony Kediri, ingin menanyakan bahwa hikmah super apakah yang kata orang bahwa ini adalah bencana dan bencana ini terus-menerus terjadi di Indonesia. Sedangkan kami yakin, saya yakin-yakinnya Pak Mario bahwa Allah itu, Tuhan itu maha kasih sayang dan tidak mungkin menghendaki hambanya yang dikasih itu menderita. Tetapi kita selalu dengan kondisi semacam ini merasakan bahwa Tuhan lagi jewer kita, lagi menampar kita karena kesalahan-kesalahan kita. Mungkin hikmah super apa Pak Mario yang bisa kami tarik sehingga kami semakin menganggap ini adalah suatu karunia yang luar biasa untuk bangsa, negara dan tanah air tercinta ini. Terima kasih banyak Pak Sony. Kalau boleh diizinkan saya menggambarkan ini Bapak. Gunung ini subur sekali karena limpahan-limpahan dari materi ini setelah beberapa saat bereaksi dengan elemen yang lain di alam menjadi wilayah yang sangat subur. Itu sebabnya banyak di antara kita bercocok tanam, berkebun di lereng-lereng gunung yang subur sekali. Dan istilahnya untuk yang Anda dapat kadang-kadang memang ada kekurangan yang harus adil diterima. Oke? Tetapi kalau kita berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi sekali, berarti kita akan berulang. Waktu gunung ini nanti pasif, kan kita akan kembali. Jangan lupa membangun kemampuan untuk punya rumah lain, punya bisnis lain, punya ladang lain di tempat yang tidak terkena bencana. Itu mudah dikatakan, tetapi tidak mudah sebetulnya dikatakan kalau kita tidak memiliki logika yang baik tentang yang dikatakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang-orang yang mengatakan, kan itu ngomongnya, karena dia belum melakukan. Banyak di antara kita gini, hidup ini aja pas-pasan Pak Mario, apalagi mau lebih. Bukankah itu sikap yang sudah membatasi rezeki Tuhan? Jadi bagaimana kalau kita katakan mulai dari sekarang,
ini bencana, aku akan kembali ke rumahku lagi karena di bawah gunung ini subur. Tapi begitu aku bercocok tanam dan baik, aku akan berhemat dan mengupayakan uang lebih untuk aku punya rumah lain di tempat lain. Sehingga apabila sudah ada ramalan mengenai perilaku gunung, aku akan pindah dulu sebentar. Nah, untuk sementara, terima saja apapun yang dikatakan orang. Mengenai apakah kesalahan kita, apakah negara kita korup, pemimpin kita tidak amanah, udah terima saja dulu. Tetapi rezeki itu sangat pribadi. Rezeki itu sangat pribadi. Ada yang disimpan, diselamatkan, dipisahkan. Jadi untuk sekarang dan selanjutnya, yuk jaga kedekatan yang baik dengan Tuhan. Coba, tidak usah Tuhan, tapi kalau ini pribadi yang sangat dicintai Tuhan, tidak mungkin bencana dikenakan. Oke? Kalau saya dekat dengan pribadi ini, saya juga tidak terkena. Itu sebabnya berkumpulah dengan orang-orang baik. Akan ada orang baik yang terkena bencana kalau dia berkumpul dengan orang-orang tidak baik. Bukankah itu juga firman? Itu sebabnya nasihat, jangan pilih-pilih teman, pilih teman. Jangan pilih-pilih teman, pilih. Kalau teman itu jadi pacar, jadi kekasih, jadi suami, kalau tidak dipilih, itu bencana sebelum gunung meletus. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita bersabar mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi. Itu Pak Sony. Super sekali Pak Mario, banyak sekali pelajaran yang nanti Pak Mario akan berikan kepada penonton. Tapi kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Golden Ways, Pak Mario, saya ingin bertanya, banyak orang dalam menghadapi bencana rasanya tidak sabar. Lalu mereka marah, bagaimana bisa panjang sabar dalam menghadapi bencana, Pak Mario? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pernah mendengar orang mengatakan kesabaran itu ada batasnya? Betul nggak itu? Betul dan salah. Satu, kesabaran itu tidak ada batasnya karena kesabaran adalah sifat Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Maka kesabaran itu yang milik Tuhan tidak terbatas. Yang terbatas itu kesabaran kita. Tapi setiap orang kesabarannya beda, bahkan kesabarannya tahun lalu dengan sekarang beda. Jadi ada orang yang sabarnya panjang. Jadi itu sebabnya orang-orang mendekatlah kepada Tuhanmu, supaya sifatmu semakin dekat dengan sifat Tuhan, sehingga panjang sabarmu, dalam syukurmu, tinggi ilmumu. Kan begitu? So, dalam kesabaran yang kita maksudkan ini tadi, kesabaran itu, saya bacakan 2 pointersnya. Kesabaran adalah kesetiaan untuk tetap meyakini maksud baik Tuhan. Tuhan bermaksud baik, sabarlah. Tidak mungkin Anda selalu disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Kan begitu? Kemudian, kesabaran adalah kesediaan untuk tetap memelihara kebaikan sampai kepada masa doa kita dijawab. Kan doa akan dijawab. Kita tidak tahu kapan. Nah, orang bersabar tetap baik sampai masa doanya dijawab. Banyak orang nyakar-nyakar kasar. Lalu kapan terjawab? Karena dia menjadi pribadi yang tidak pantas dijawab doanya. Tidak pantas dijawab doanya. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk audiens di studio yang akan bertanya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super. Nama saya Nendi Afrial dari Bogor, Pak. Yes, Pak. Saya seorang pegawai biasa, dari keluarga biasa, yang hidupnya bisa dibilang kerja dari hari kerja itu berangkat pagi pulang malam. Sekarang saya melihat belakangan ini Indonesia banyak ditimpa cobaan. Hati kecil saya, bagaimana caranya saya bisa bergabung menjadi relawan seperti itu. Bergabung menjadi relawan, tapi saya sendiri memiliki kewajiban yang jujur saja itu tidak bisa ditinggalkan oleh saya. Sedangkan jika hanya sekedar menyumbangkan apa yang saya punya, saya rasa masih ada rasa, bagaimana Pak ya? Kurang cukup Pak di hati gitu Pak. Apakah hanya dengan doa dan apa yang bisa saya salurkan bantuan, apakah itu cukup? Tapi entah mengapa hati kecil saya merasakan ada yang kurang pada hati kecil saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bogor, Kelut, Cilacap. Bapak ingin menjadi relawan di Kelut? Yes. Nah, Bapak sudah menjadi relawan membantu ibu nggak di rumah, di Bogor? Sudah.
Itu loh Pak, Bapak itu lebih memudahkan Indonesia kalau Bapak menjadi relawan yang hebat di mana Bapak berada. Jangan merasa minder karena Anda tidak bisa membantu di Kelut. Jadilah sebaik-baiknya orang di Bogor. Nah ada orang yang tuh di Bogor ingin membantu Kelut, di Bogornya nanti galau. Tapi ada Ibu Suharsono yang datang 9 jam naik bis dari Cilacap, Ibu. Terima kasih. Padahal rumahnya juga sedang terkena bencana. Tapi dia menyatakan aku ingin datang ke Golden Ways. Gitu. Coba kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Suharsono. Berarti yuk jangan memimpikan kehidupan di tempat lain. Kalau di tempat kita sekarang kita belum hidup sebaik-baiknya. Ya. Jangan memimpikan suami yang lebih baik kalau kita belum menjadi istri yang terbaik baginya. Hah? Coba itu. Jangan memimpikan ibu atau ayah yang lebih baik. Saya sering dapat pesan itu. Pak Mario, you are like my father. But my father is not like you. Coba itu. Berarti dia harusnya mensyukuri ayahnya dulu. Baru mensyukuri ayah-ayah yang lain. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bersyukurlah di mana Anda berada. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang kami punya penelpon yang sudah bergabung bersama kami, itu Bapak Jeffrey. Selamat malam Bapak Jeffrey. Selamat malam. Selamat malam Pak Jeffrey. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super. Salam super Bapak. Pak Mario, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bagaimana cara kita langkah nyata untuk bangkit dari keadaan ini? Dalam hal ini banyak sekali pihak-pihak yang mendukung untuk bangkit, tetapi di dalam diri kurang begitu nyata kekuatan untuk bangkit ini. Bagaimana caranya bangkit dengan nyata gitu loh Pak? Super sekali. Terima kasih dan salam super. Terima kasih banyak. Ya dia, pada waktu bencana terjadi yang lebih terselamatkan adalah orang yang kuat. Kuat dalam ekonomi, rumahnya kokoh, kendaraannya kokoh, sistem air untuk waktu banjir, airnya di rumah tidak terganggu, toiletnya tidak naik ke atas. Orang-orang yang kuat lebih terlindungi saat bencana. Oke, itu sebabnya jangan menghabiskan uang untuk kesenangan sementara waktu ada uang tidak ada bencana. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang beli tas KW, handphone canggih yang tidak pernah digunakan kecuali hanya untuk halo. Oke, tetapi tidak menyiapkan kekuatan bagi masa di mana rezekimu tidak baik lagi. Bukankah Tuhan mengingatkan berhati-hatilah saat rezekimu baik karena masa rezeki tidak baik itu akan datang. Good. Lalu kita itu cenderung melihat kelebihan orang lain. Itu sebabnya banyak di antara kita sulit berbahagia karena dia sibuk membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangannya. Lalu marah sekali seperti tadi teman yang melihat di sini bencana, di sana kok tidak. Kok enak sih? Gitu. Ya toh, nggak fair ini. Tuhan tolong disebarkan sampai ke sana bencananya. Ini loh yang harus disyukuri pada saat ada bencana. Sekarang yuk, saya absen. Waktu ada bencana, seperti yang banjir, dompetnya di dalam lemari, tenggelam 4 meter. Punya uang? Tidak. Apa yang bisa dilakukan dengan uang? Tidak ada. Good. Sudah. Waktu bencana, Anda lari dari rumah tidak bawa apa-apa. Good. Tidak ada yang bisa dilakukan toh? Good. Nah sekarang, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bencana mendidik kita bergantung kepada diri sendiri. Bukan kepada uang, bukan kepada fasilitas, bukan kepada, tapi kepada diri sendiri. Dan yang bisa Anda syukuri, siapapun yang ada dalam kekurangan adalah yang bisa Anda lakukan. Perhatikan itu. Banyak sekali saya menerima email, pesan, meminta doa supaya dia direstui untuk menjadi relawan. Bayangkan itu, dari wilayah luar bencana loh. Ingin dapat kesempatan menjadi relawan.
Berarti siapapun yang berada di dalam wilayah bencana adalah relawan langsung. Berarti yang bisa dilakukannya, mengeluhlah tapi bersihkan rumah. Oke, marahlah tapi bersihkan halaman. Mengeluhlah tapi bersihkan ladang. Oke, apapun yang Anda rasakan, rasakan. Karena doa dalam linangan air mata itu lebih manjur. Jadi sekarang Anda bersedih, gunakan kesempatan itu. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhanku kan aku sama-sama kau cintai toh. Iya. Tuhan kan aku sama-sama kau cintai toh dengan mereka. Sekarang kau tutup kehidupanku dengan abu. Berarti ada sesuatu yang sedang dilebihkan yang belum datang. Mudah-mudahan itu disegerakan. Amin. Super sekali Pak Mario, namun sayang kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Bukan hanya khawatir akan masa kini, tapi juga masa depan. Bagaimana mereka dapat bangkit dari bencana ini, Pak Mario? Super sekali, Pak Robert. Ini waktu, dan ini disebut masa kini. Masa kini itu bergerak ya. Terus sampai besok pun disebut masa kini. Nah, banyak orang khawatir. Tadi malam siapa yang nggak bisa tidur karena khawatir? Ada ya? Tidak jelasnya pacar yang menggantung itu. Tidak jelas kapan skripsi akan selesai. Gitu? Kapan kita dipanggil untuk interview. Itu kita gelisah, galau, gitu kan? Lebay, alay. Nasihatnya jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sekarang, siapa pemilik waktu? Tuhan. Pemilik waktu. Berarti dari dulu sampai nanti dimiliki oleh Tuhan. Nah, berarti orang yang mengkhawatirkan masa depan tidak usah khawatir karena Tuhan sudah menunggu di masa depan. Banyak orang sedang ditunggu untuk dikayakan. Belum pantas kaya karena sekarang masih malas. Ayo, berapa banyak orang sedang ditunggu untuk dinikahkan. Sekarang belum pantas, kenapa? Sedang memasang foto menjelek-jelekkan wajah di Facebook. Orang cantik tidak akan melakukan, yang jelek tidak perlu melakukan itu. Sudah jelek. See? Jadi banyak orang yang sedang ditunggu oleh Tuhan di masa depan yang belum pantas datang. Jadi kalau begitu jangan khawatir tentang masa depan. Tuhan sudah di sana dengan semua hadiah, yaitu jawaban bagi doa kita. Tugas kita memantaskan. Nah, orang yang menderita tetapi tetap berusaha menemukan kesyukuran. Orang yang sama kesulitan tapi berusaha mendatangkan kemudahan bagi saudaranya. Coba. Nah, orang-orang itu, orang-orang yang ikhlas hari ini, sekarang, dan di sini. Banyak orang bilang bahagianya nanti kalau. Iyo, aku akan bahagia kalau suamiku seperti dia. Nah, suamimu, nah ya ini, gitu. So, jangan khawatirkan masa depan, yuk hiduplah sebaik-baiknya hari ini. Itu, Mas. Pak Mario, super sekali. Masih ada satu kesempatan untuk penanya dari studio. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario, salam super. Nama saya Erwin dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak, sekarang ini kan banyak organisasi-organisasi yang meminta bantuan atas bencana di Gunung Kelut. Tapi banyak juga oknum itu yang memanfaatkan dengan meminta lalu dia untuk diri mereka sendiri gitu, bukan untuk disalurkan. Saya minta tanggapan untuk Pak Mario akan perihal hal tersebut. Terima kasih, salam super. Salam super. Kalau ada uang bantuan kepada saudara kita yang sedang terkena bencana, uangnya ke sana. Kalau Tuhan merencanakan dia dapat uang, apakah ada orang yang bisa mencegahnya? Tidak. Walaupun uang itu dimasukkan ke kotak sumbangan yang sama, dikorup, ada cara Tuhan untuk membuat dia terima. Iya toh?
Good. Tugas kita itu untuk menduga secukupnya bahwa ini palsu. Kotak sumbangan kan ada tuh orang yang minta-minta seperti miskin, itu yang kelihatannya pincang gitu, tapi begitu ada mikrolet nyasar dia larinya kenceng, loncati pagar, dia bilang gitu. Padahal lukanya masih ada. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dugalah secukupnya bahwa ini tidak jujur. Tetapi harus ada satu porsi kepercayaan di kita. Percaya bahwa ini untuk sumbangan. Soal dikorup itu seperti membayar pajak. Berapa banyak cerita pajak dikorup oleh pejabat pajak, oleh orang-orang di DPR, di pemerintahan, dimanapun. Tugas kita tetap membayar pajak. Soal apakah itu dimakan orang-orang tidak amanah, biarkan itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan kita adalah berlaku yang baik. Bisa dimengerti ya Pak ya? Janganlah dugaanmu terhadap ketidakjujuran orang lain menghalangi kebaikanmu. Gitu. Super sekali Pak Mario, lalu apa kesimpulan dari hari ini Pak dengan tema Pray for Kelut? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada istilah dalam bahasa Jawa sumeleh ya. Sumeleh, menerima ikhlas. Orang-orang seperti ini sudah rentang kesabarannya hebat sekali. Gitu, diambil motornya, dia bilang terima kasih. Gitu, diambil rumahnya, mobilnya, senyum, diambil istrinya, terima kasih. Ada itu sudah agak keterlaluan. Oke, berarti bentuk keikhlasan seperti itu sudah menyepelekan rezeki. Karena rezeki harus dipertahankan. Orang bilang gini, kebakaran aku ikhlas. Jangan ikhlas sebelum terjadi. Kecurian, aku ikhlas. Jangan ikhlas. Aku digigit anjing, ikhlas. Jangan ikhlas sebelum terjadi. Karena itu doa untuk digigit anjing. Ya toh, aku digigit anjing, ikhlas. Tuh, Tuhan bilang belum digigit kok sudah ikhlas. Gigitkan. Baru dia tahu tidak ikhlas. Karena sahabat-sahabat saya baik hatinya, bencana itu memang kesulitan ekstrim. Oke? Ada kesulitan lunak seperti sakit gigi, pusing gitu. Terus istri yang permintaannya banyak. Ini kesulitan sementara, gitu kan? Kalau kita tahu caranya merayu, dia lupa. Nah, tetapi ada kesulitan ekstrim seperti bencana yang mau tidak mau membongkar kita dari kehidupan normal kita. Seperti tidak punya rumah lagi, tidak punya kendaraan lagi, atau terputus hubungan dari saudara, atau bahkan kehilangan anggota keluarga. Nah, kesulitan yang ekstrim ini terjadi di dalam wilayah yang ada bencana atau tidak. Tetapi kalau dipikir-pikir, bencana itu adalah bencana pribadi yang kebetulan terjadi bersama-sama. Sebetulnya. Bencana pribadi yang terjadi bersama-sama. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, supaya kita tidak merasakan penderitaan itu terlalu berat, karena yang tidak dirasakan tidak terasa, oke? Yang sibuk membahagiakan tidak terlalu sedih, bagaimana kalau kita mengutamakan yang bisa kita lakukan? Satu, jadilah pribadi yang segera membersihkan yang bisa dibersihkan. Merapikan yang bisa dirapikan, mengumpulkan yang bisa dikumpulkan, mendahulukan yang bisa didahulukan. Lalu setelah itu mudah-mudahan Tuhan memudahkan rezeki kita segera setelah debu ini reda, setelah sungai-sungai tertata dengan baik dan kita tidak membuang sampah sehingga banjir tidak terjadi lagi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, marilah kita hidup dengan sebaik-baiknya. Harus ada yang memulai kebaikan dalam kehidupan. Orang lain membuang sampah, kita tidak. Orang lain mencuri, kita tidak. Orang lain memfitnah, kita tidak. Hiduplah dalam pribadi yang dijauhkan dalam bencana, dan apabila terjadi dalam bencana Anda mengambang di atas kesulitan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mario, dan kesimpulan Pak Mario menjadi penutup dalam Mario Teguh Golden Ways kali ini. Saya Robert Haryanto atas nama kru Mario Teguh Golden Ways mengucapkan terima kasih, dan kami akan bertemu Anda minggu depan dalam Mario Teguh Golden Ways.